Oke, jadi nomor 1 itu ada bangun seperti pada gambar itu. Ya, bangunnya ini seperempat lingkaran ya. Betul ya? Oke, ada seperempat lingkaran. Kemudian kita bagi lagi seperempat lingkaran itu. Nah, ditanya luas yang diarsir ini sama dengan setengah dari luas yang tidak diarsir. Ya, ditanya panjang AB dibagi panjang AC berapa. Oke, silakan kamu coba dulu jawab. Nanti baru kita bahas. Ya. Sudah ada optionnya juga di situ, ABCDE-nya. Nanti kamu tinggal cocokkan sebenarnya itu. Ya, jadi sebenarnya kamu bisa misalkan dulu ya. Misalkan jari-jari lingkaran yang kecil ini R. Gitu. Kemudian jari-jari lingkaran yang besar ini R besar ya. Boleh dimisalkan seperti itu. Kemudian ditanya perbandingan panjang AB atau panjang AB dibagi panjang AC. Ya, berarti AB per AC. Kamu harus cari dulu rumus yang menyatakan atau persamaan yang menyatakan ini luas yang tidak diarsir ini. Ya. Berapa dia nilainya? Oke, tentu saja dalam variabelnya. Kenapa? Karena semua yang diketahui variabel. Ya, cuma ditahu luas yang diarsir sama dengan setengah dari luas tidak diarsir. Ya. Jadi semuanya memang tetap dalam bentuk variabel. Nanti dia akan saling mengeliminasi dengan sendirinya. Oke ya. Rumus yang dipakai tetap rumus dasar, ya kan? Rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat ya. Tapi karena ini seperempat lingkaran, maka kita kali seperempat. Ya, jadi yang pertama kita cari dulu luas lingkaran yang diarsir. Oke, ingat rumusnya adalah seperempat, karena dia seperempat lingkaran, pi r kuadrat. Oke, jari-jarinya tadi kita misalkan r kecil, maka dia seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita coba cari luas yang tidak diarsir. Oke. Luas yang tidak diarsir itu berarti luas lingkaran besar. Betul ya, luas ini semua kan ya. Oke. Kurang luas yang diarsir. Oke ya. Oke, sampai situ bisa mengikuti? Bisa ya. Oke, sekarang coba kita masukkan angkanya. Luas yang besar itu berarti seperempat. Sama, karena dia seperempat lingkaran. Pi, jari-jarinya sekarang yang ini. Apa itu? R besar ya, tadi kita misalkan. R besar kuadrat kurang seperempat pi R kecil kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita memfaktorkan. Ya, karena ada seperempat pi, di sini ada seperempat pi, boleh kita keluarin. Oke, itu hasilnya jadi seperempat pi R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat.
Oke ya. Karena 1/4 pi-nya sudah di luar, ya tinggal di dalam R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Oke. Sekarang coba kita lihat yang diketahui di soal. Ya. Luas yang diarsir setengah dari luas yang tidak diarsir. Yang diarsir tadi ini ya. Berarti 1/4 pi R kuadrat ini sama dengan setengah dari luas yang tidak diarsir. Nah, ini luas yang tidak diarsir. Oke, berarti setengah dari 1/4 pi kali R kuadrat kurang R kecil kuadrat. Oke. Kemudian gimana? Sudah kita sederhanakan. Ya. Saya enggak tahu familiar enggak kalian ini, ya. Oh, di sini ada 1/4. Coret ya. Saling mengeliminasikan. Ini ada pi, ada pi. Kita coret pi-nya. Oke, kita dapat di ruas kiri tinggal R kuadrat. Di ruas kanan 1/2 R kuadrat, R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Oke ya, sehingga kita dapat pindah ruas. 2 R kecil kuadrat sama dengan R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Pindah ruas R kecil kuadratnya ke ruas kiri jadi tambah ya. Kita dapat 3 R kecil kuadrat sama dengan R besar kuadrat. Oke. Ya, kita dapat sekarang perbandingan 3 R kecil kuadrat sama dengan R besar kuadrat. Ya. Nah, yang ditanya adalah AB, ya kan, banding AC. Oke ya. AB banding AC. Oke. AB-nya tadi R kecil ya. Nah, AC-nya R besar. Sorry. Nggak pakai kuadrat ya. Oke. AB-nya R kecil, AC-nya R besar. Nah, sekarang dari sini ya. Ini kan R besar kuadrat, ya kan? Oh, berarti kalau R besar saja kita akar ya. Betul ya? Kalau R besar saja kita akar. Sehingga di sini kita dapat R kecil per akar 3 R kecil kuadrat. Nah, ini sifat penyederhanaan bentuk akar ya. R per. Oke, ini bisa kita pecah jadi R kecil kuadrat akar 3. Ya, ini coret. Kita dapat berapa ini? R per R akar 3. Oke, coret lagi. Kita dapat 1 per akar 3. Ada? Oh, tidak ada. Nah, kita rasionalkan namanya ya. 1 per akar 3 ini, oke, prinsip merasionalkan itu adalah kita mau menghilangkan bentuk akar di penyebut. Ini kan ada akar 3. Supaya akar 3 ini hilang, maka kita kali akar 3 per akar 3. Yaitu prinsip merasionalkan. Oke, ini dapat 1 kali akar 3, akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Nah, udah hilang akarnya di penyebut ya. Atau ini sama dengan 1/3 akar 3. Yang bagian B. Oke ya. Ini prinsip sendiri namanya sebenarnya merasionalkan. Ya, ini mungkin yang belum dipelajari ya. Jadi ini prinsipnya adalah kita menghilangkan akar di penyebut.
Ya, caranya bagaimana? Caranya kita kalikan dengan penyebutnya itu sendiri. Ya, jadi kalau dia akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Kalau dia akar 5 berarti dikali akar 5 per akar 5. Nah, nanti ada satu lagi bentuknya kalau dia dua suku di sini, tapi nanti setelah ini ya, setelah soal ini kamu tulis, nah, baru Bapak akan jelasin sedikit yang kalau dia dua suku. Kalau dia satu suku seperti ini caranya. Ya, kalau dia dua suku nanti setelah kamu nulis ini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan ditulis dulu atau kamu screenshot kah? Dan nanti pindahin ke catatanmu. Kalau memang mau belajar ulang, baru nanti Bapak jelasin sedikit tentang merasionalkan penyebut. Ya, mungkin nanti sekalian sama luas segitiga, karena nomor 2 itu pakai prinsip 3. Oke ya, silakan ditulis dulu. Jadi jawabannya tadi ini ya, sepertiga akar 3. Oke, Bapak hapus ya. Ada yang belum selesai? Oke, sudah semua ya. Bapak hapus. Oke ya, tadi merasionalkan penyebut itu adalah mengubah penyebut suatu pecahan sehingga bukan bentuk akar ya. Oke, jadi ada dua bentuk yang kita biasa merasionalkan. Yang pertama kayak tadi ya, dia satu suku penyebutnya. Oke, 2 per akar 5 contohnya. Oke. Nah, kalau dia satu suku seperti ini berarti cukup kamu kalikan dengan penyebut itu sendiri ya. Oke, jangan lupa diper dengan bilangan yang sama. Kenapa? Karena kalau dia dikalikan 1 tidak mengubah nilai suatu bilangan. Ini kan 1. Ya. Jadi kalau dia akar 5 berarti kali akar 5 per akar 5. Kalau dia akar 7 berarti kali akar 7 per akar 7. Dah, kita kalikan biasa. 2 kali akar 5. 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu akar 25 itu 5. Nah, bagaimana kalau dia seperti ini? Ya. Nah, ini sebenarnya hitungannya masih satu suku. Ya. Oke. Kamu kalikan dengan penyebutnya itu. Ya. Tetapi kalau dia seperti ini bentuknya, maka boleh kamu kalikan dengan 2 akar 2 per 2 akar 2. Ya. Atau boleh juga kamu kalikan dengan akar 2 per akar 2 saja. Kenapa? Karena dikalikan dengan akar 2 sudah cukup membuat ini bentuk akarnya hilang. Ya, coba kita kalikan sama dengan
3 kali akar 2, 3 akar 2 per 2 akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, hilang. Udah hilang dia. Ini menjadi 3 akar 2 per 4. Ya. Sama juga tadi kalau kamu misalkan kalikan dengan 2 akar 2 per 2 akar 2. Ini menjadi 6 akar 2, 3 kali 2 per, nah ini kalikan satu-satu. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. Coret ya. Sama ya. 3 akar 2 per 4. Ya. Jadi kalau dia ini satu suku ya. Semuanya ini masih satu suku. Oke. Cukup kalikan dengan bilangan yang ada di dalam akar. Ya. Baik pembilang maupun penyebut. Oke. Nah bagaimana kalau dia dua suku? Contohnya seperti ini. Oke. 2 per 1 kurang akar 2. Ya. Nah. Kalau dia dua suku seperti ini, maka kita tidak kalikan dengan ini. Kenapa? Karena kalau kita kalikan dengan ini, akar 2-nya tetap muncul. Ya, nanti kamu boleh coba. Tapi kita kalikan dengan namanya akar sekawan. Ya, akar sekawan itu tanda angkanya sama, persis. Cuma tandanya yang berbeda. Ini berarti kurang, sekawannya tambah. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ini balik lagi ke sini. Ya. Nanti dia akan pangkat 2 ini akan membuat bentuk akarnya hilang. Sehingga ini kalau kita kalikan 2 1 tambah akar 2 per. Nah, ini A kurang B, A tambah B. Oke, A-nya 1, B-nya akar 2 ya. A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti 1 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Coret, kita dapat 2, 1 tambah akar 2 per 1 kurang 2. Ya kan? Atau sama dengan 2, 1 tambah akar 2 per minus 1. Dah, minus 1 naikin ke atas ya. Berarti minus 2, 1 tambah akar. Boleh kamu kali masuk, boleh cukup seperti ini saja juga boleh. Ya. Contoh yang lain yang dua suku, misalkan seperti ini. Nah, jangan terkecoh kalau dia ada soal seperti ini. Oke, ingat tadi kalau yang di sini, boleh bentuk akarnya saja yang diambil. Kalau di sini sudah dua suku, tambah ya supaya ada variasinya. Kalau di sini sudah ada dua suku, maka harus diambil semua. Sehingga ini dikali 3 kurang. Karena tambah itu sekawannya kurang. 2 akar 3 per 3 kurang 2 akar 3. Sama prinsipnya, pembilang dan penyebut harus persis sama. Oke, kita kalikan 3 kurang 2 akar 3 per. Nah, ini A tambah B, A kurang B. Sama ya. A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti 3 kuadrat, A-nya karena 3. Dikurang karena dia ada 2, berarti kita pakai kurung. 2 akar 3 kuadrat. Artinya masing-masing nanti dipangkat 2 yang dalam kurung ini. Oke. Sehingga ini kita dapat 3 kurang 2 akar 3 per 3 pangkat 2 itu 9 kurang 2 pangkat 2 4 ya. Akar 3 pangkat 2 3. Berarti 4 kali 3 12. Oke, kita dapat ini sama dengan 3 kurang 2 akar 3 per 9 kurang 12 itu minus 4. Ya, minus 3, sorry. Dah, coret 3-nya, naikin minusnya. Berarti dapat minus
3 kurang 2 akar 3. Oke ya, jadi seperti itu yang namanya merasionalkan. Oke, jadi luas segitiga itu biasanya yang umum itu adalah alas kali tinggi per 2 ya. Itu yang umum. Ya, oke. Alas kali tinggi per 2. Oke, ya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang diketahui hanya sisi-sisinya disimbolkan dengan huruf ABC, kemudian informasi di soal tidak memungkinkan kita untuk mencari tinggi. Ya, maka kita bisa gunakan luas segitiga dengan rumus ini. Ya, ini namanya rumus Heron. Oke ya, ABC itu tadi adalah sisi-sisi segitiga. Kemudian S itu apa? S itu adalah keliling dibagi 2. Ya, atau dalam hal ini kelilingnya adalah A tambah B tambah C dibagi 2. Oke ya, jadi kalau kamu punya segitiga yang diketahui panjang 3 sisinya, maka kamu bisa gunakan rumus ini. Ya. Segitiga siku-siku boleh pakai rumus ini juga? Boleh, selama dia ketiga sisinya diketahui panjangnya. Jadi ini rumus yang umum digunakan kalau 3 sisinya diketahui panjangnya. Ya. Kalau ini rumus yang digunakan kalau alas dengan tingginya diketahui atau kalaupun tidak memungkinkan untuk dihitung, informasinya cukup. Ya. Ada satu rumus lagi, itu aturan sisi namanya. Ya, di SMA kalau kamu belajar trigonometri nanti kamu gunakan rumus itu juga boleh. Oke ya. Oke, coba kita lihat nomor 2. Ya, misalkan ABC adalah panjang sisi-sisi suatu segitiga. Kemudian A, B, dan C merupakan bilangan asli berurutan. Ya, jadi contohnya 8, 9, 10. Ya, 3 bilangan asli berurutan. Atau 10, 11, 12. Contohnya. Yang rata-ratanya, ya, rata-ratanya 6. Ya, jadi 3 sisinya ini kalau dirata-ratakan hasilnya 6. Oke. Kemudian jika ditarik garis tinggi, oke, terhadap sisi yang panjangnya B. Oke, jadi contohnya ini sisi B, garis tingginya ditarik ke sini. Ya. Maka panjang garis tinggi tersebut adalah berapa? Oke ya. Yang jelas kamu harus berangkat dari menghitung luas dulu. Oke, kenapa? Karena untuk menghitung garis tinggi, kamu pasti gunakan persamaan ini dan luasnya harus diketahui. Oke ya. Oke. Silakan kamu kerjakan. Gambarkan dulu segitiganya supaya kamu memudahkan untuk visualisasinya. Kemudian kata-kata kuncinya di soal. Kamu perhatikan tadi bilangan asli berurutan. Kemudian rata-ratanya 6. Rata-rata dari ketiga bilangan itu. Ya, rumusnya sudah ada. Ya. Oke, harusnya tidak terlalu sulit untuk dikerjakan. Ya, mungkin kesulitannya nanti ada di bentuk akar. Oke, nah satu lagi. Sebelum kamu kerjakan, kita punya yang namanya menyederhanakan bentuk akar. Oke ya. Jadi menyederhanakan itu ya, kita rubah bentuk akarnya ke dalam perkalian. Oke ya. Contohnya kita punya akar ya. Maka ini bisa disederhanakan menjadi akar 4 kali 6. Ya, jadi kita pilih angkanya salah satunya harus bisa diakarkan. Oke, tapi tidak boleh 1. Kalau 1 sama aja balik lagi. Oke, berarti ini sama dengan
akar 4 kali akar 6. Akar 4 tadi 2 akar 6. Ya. Atau kamu punya akar 12 misalkan. Oh, ini sama dengan akar 4 kali 3. Sama dengan akar 4 kali akar 3. Nah, 4-nya bisa diakarkan 2 akar 3. Atau contohnya satu lagi, kamu punya akar 48. Oh, 48 itu 16 kali 3. 16 bisa diakarkan 4. Berarti ini menjadi akar 16 kali akar 3. Tadi akar 16 itu 4, akar 3. Ya. Jadi nanti dalam proses pengerjaan soal nomor 2 itu bisa jadi kamu harus sederhanakan bentuk akar. Ya, jadi prinsipnya seperti ini untuk menyederhanakan. Oke, silakan boleh kamu kerjakan. Dia harus 18 penjumlahannya. Ya kan? A tambah B tambah C-nya itu harus 18 ya. Karena rata-ratanya itu 6. Berarti coba kasih turun lagi. 678, 567 mungkin. Atau 456. Coba hitung ulang baik-baik. Oh, 567 ya. Oke. Berarti 567. Oke. S-nya sudah ya. Kita tinggal bagi 2 itu kan. Apanya? A tambah B tambah C-nya. Berarti ini 9. Oke, silakan. Tinggal masukin rumus. Ini. Dapat luasnya berapa nanti? Ini kayaknya dalam bentuk akar tetap. Karena dia bukan segitiga siku-siku ya. Oke. Silakan boleh langsung masukin rumus, Marcella. Ya, nanti kalau kita masukin rumus 9 kurang 5, 9 kurang 6, 9 kurang 7. Nah, berapa kira-kira itu kalau di nggak usah dikali ya, karena kamu mau menyederhanakan kan. Jadi kalau kamu dapat hasilnya, jangan langsung dikali dulu semua. Nanti kamu kali, kemudian kamu pecah lagi, kerja 2 kali. Ini kalau dihitung 9 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, berapa itu kalau disederhanakan? Nah, sebenarnya ini tinggal ditarik akar aja satu-satu yang bisa diakar ya. Toh, akar 9 itu 3, akar 4 itu 2, akar 3 kali 2, 6. Berarti ini 6, karena 3 kali 2, 6, akar 6. Oke, kamu tahu luasnya, ya kan? Kalau dari gambar ini alasnya 6, nah berarti tingginya berapa? Ya, silakan kamu masukin rumus. Luasnya kita sudah tahu, 6 akar 6, alasnya tadi 6, kali tinggi per 2. Oke, kita sederhanakan. 1, 3. Kita dapat 6 akar 6 sama dengan 3 tinggi. Berarti tingginya ya tinggal kita pindah ruaskan 3-nya ya. Oke, kita dapat 2 akar 6. Dah, itu hasilnya ya. Jadi jawabannya sudah betul. Oke, sekarang yang nomor 3. Ya. Oke, yang nomor 3 itu ada gambar segitiga seperti itu. Kemudian garis CD dengan BE sejajar. Ya, itu ada simbol anak panah seperti itu.
Diketahui luas BCDE itu trapesium ya. Sama dengan luas ABE itu segitiga. CD-nya diketahui akar 8. BE-nya yang ditanya ya. Oke. Nah, ini kalau kamu ketemu soal seperti ini sudah jelas sekali kamu akan pakai perbandingan nanti. Ya, perbandingan. Kesebangunan ya. Jadi kamu lihat bangun yang mana yang sebangun. Agak sedikit lebih kompleks memang karena cukup banyak yang kamu harus misalkan dengan variabel. Ya kan, karena itu trapesium itu kamu harus cari tingginya. Kemudian segitiga di atas juga kamu harus cari tingginya. Ya, itu tidak diketahui, berarti kamu harus misalkan dia dengan variabel. Oke, silakan dicoba dulu dijawab. Nanti Bapak pelan-pelan bantu dengan clue kalau sudah cukup kesulitan ya. Jadi kamu bisa mulai dengan bikin dulu garis tinggi ya. Oke, ini otomatis juga akan siku-siku di sini. Oke ya. Kan tingginya segitiga ABC kan kita tidak tahu. Ya kan? Kita misalkan aja itu X ya. Bapak tulis di luar. Nah. Kemudian tingginya segitiga kecil ABE. Kita enggak tahu juga ya. Kita anggap aja itu T. Kemudian tinggi trapesiumnya. Oke. Kita juga tidak tahu. Tapi tinggi semuanya kita sudah tahu X. Tinggi segitiga yang kecil kita sudah tahu T. Ya berarti jangan misalkan dengan variabel baru lagi tinggi trapesiumnya. Ya berarti ini X kurang T. Betul ya? Kalau ini 5, ini 3 ya berarti ini 5 kurang 3. Kalau ini 6, ini 4 berarti 6 kurang 4. Berarti kalau ini X, ini T berarti ya X kurang T. Ditanya adalah panjang BE-nya berapa. Berarti nanti persamaannya menjadi CD tambah BE kali tingginya ini tadi X kurang T per 2. Sama dengan luas segitiganya BE kali tingginya per 2. Nah, kita coret aja duanya ya. Nanti sisa ini. CD tambah BE, CD-nya diketahui akar 8. BE yang kita mau tanya, X-nya belum diketahui, T-nya juga belum diketahui, sini juga sama. Oke, ini kalau sudah sampai di sini, udah berlanjut ke kesebangunannya. Ya, cari yang mana yang sebangun.
Segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil itu sebangun kan, karena garis itu sejajar. Yang kamu bandingkan BE, BC, ya betul. Segitiga ACD dengan segitiga ABC. ACD bukan ABC. Sorry, gambar saya salah ya. ACD yang sebangun dengan segitiga ABE. Berarti boleh bandingkan alasnya, ya kan? Berarti BE dengan CD. Ya kan? Kemudian bandingkan tingginya. Berarti baru masukin angkanya. Pindah-pindah ruaskan, ya. Baru kamu substitusi ke atas ini. Boleh T sama dengan, ya kan? Boleh juga X sama dengan, ya. Boleh BE sama dengan. Nah, tergantung yang mana aja sebenarnya boleh, ya. Nanti mungkin 2 dari 3 itu akan tambah mungkin beberapa step. Tapi tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit. Ya, jadi 3-3-nya itu sama. Kamu mau bikin T sama dengan apa? Boleh. Kali silang dulu kan? Boleh juga X sama dengan? Boleh. Kalau mau BE sama dengan juga boleh. Ya, ini kan kalau dikali silang kamu dapat BE kali X sama dengan akar 8 T. Nah, terserah yang mana yang kamu mau pindah ruas. Akar 8T, ya. Kamu pindah-pindah ruas ya. Supaya ini kita coba ini ya, BE-nya ya. BE sama dengan
akar 8T per X ya. Dah, kita dapat ini. BE sama dengan akar 8T. Masukkan ke sini. Ya. Oke, boleh juga sebenarnya X ya. X sama dengan akar 8T per BE. Jadi nanti X yang ada di sini dimasukkan ke sini. Oke ya. Kalau kamu mau cari T-nya juga berarti akar 8-nya pindah ke sana. Ya. Akan seperti itu. Oke ya, silakan mau yang mana yang kamu ganti? Ya, mau yang BE, mau yang X, mau yang T. Nah, kalau kita substitusi semuanya berarti ini akar 8 tambah, anggap kita ambil yang DE ya. Akar 8T per X kali X kurang T sama dengan BE kali T. Oh, BE-nya sini ya. Akar 8T per X kali T. Oh, pada akhirnya kita akan memfaktorkan ya. Jadi tidak ada masalah yang manapun disubstitusi ya. Oke, coba kita substitusi akar 8-nya keluar. Berarti menjadi, kita keluarin akar 8 sini ya. Ini akar 8 bagi akar 8, 1 ya. Ingat prinsip memfaktorkan. Tambah akar 8-nya keluar, berarti tinggal T per X. Kurang X minus T, kali X minus T sama dengan akar 8 T kuadrat per X. Oke, ini kita coret. Kita gambar ulang segitiganya tadi, biar kita lihat pemisalannya. Atau ada yang bisa kita ganti lagi. Gambarnya tadi ya. Ini T, ini X, tingginya X, ini X min T. Oke, coba kita kali pelangin ya. Ini menjadi X min T tambah T per X kali X ini kurang T kuadrat per X. Sama dengan T kuadrat per X. Dah, kemudian kita sederhanakan ini. Oke, baru kita dapat X minus T sama dengan X minus T tambah T sama dengan, ini pindah ruas ya ke sebelah, T kuadrat per X tambah T kuadrat per X. Ini minus T tambah T habis ya. Oke, kita dapat X sama dengan ini 2T kuadrat per X ya. Oke. Oh, kali silang ya. Kita kali silang dapat X kuadrat sama dengan 2T kuadrat. Oke, akarkan kedua ruas. Kita dapat X sama dengan 2T kuadrat, kita akar. Atau tadi prinsipnya T akar 2. Udah ya.
Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini sebenarnya tinggal satu langkah terakhir. Kita tinggal mensubstitusi. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti boleh, oh enggak ya. Oke, nanti boleh lihat rekamannya lagi ya. Nah, sekarang kita substitusi X sama dengan T akar 2. Di sini ada X ya, kita ganti. Kita dapat BE di situ. T sama dengan BE kali X-nya tadi T akar 2 per akar 8. Coret ya. Sudah, kita coret. Kita pindah ruaskan akar 8-nya. Menjadi akar 8 kali 1. Akar 8 sama dengan BE akar 2. Pindah ruas akar 2-nya berarti BE sama dengan akar 8 per akar 2. Oke, kita rasionalkan ya. Kali akar 2 per akar 2. Akar 8 kali akar 2, akar 16 ya. Per 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Akar 16 itu 4 per 2. Sama dengan 2. Oke, itu hasilnya.